Hai pendengar channel Simple Boy 77. Perkenalkan, nama aku Wajah Amalia Putri. Umur aku 18 tahun. Aku tinggal di Bekasi. Aku mau berbagi pengalaman horor nih yang kira-kira terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Oke, kalau gitu langsung aja, selamat mendengarkan. Jadi cerita ini awal mulanya di tahun 2019 dulu ya, sekitar aku kelas 9 MTS. Jadi sekitar aku berangkat pagi ke sekolah. Emang aku tuh dari dulu anaknya kalau ke sekolah tuh selalu pagi-pagi banget, sebelum gerbang dibuka aku udah berangkat ke sekolah. Dan di sana masih sepi, sekolah pun masih kosong, guru-guru pun masih belum pada berangkat, tapi kunci satpam pun udah di sana. Dan aku tuh langsung minta kunci ke satpam. Aku buka pintunya dan aku sendiri di kelas. Ketika itu masih sepi, masih terlihat seram gitu, soalnya agak subuh-subuh gitu. Hari menjelang siang dan makin rame. Di situ booming terjadi, katanya ada cerita ada nenek-nenek yang suka diem di depan gerbang sekolah anakku. Situ aku nggak percaya kadang, tapi situ aku curiga, masa sih si booming ini gitu terdengarnya. Dan ketika itu aku pernah di situ sengaja melewat bersama orang tua aku. Aku penasaran mana sih gitu, ada nggak sih? Dan aku sengaja minta lewat ke depan sekolahku ketika itu. Dan bener ternyata emang ada. Nggak tahu penglihatan aku yang buram, nggak tahu juga aku yang halusinasi kan. Tapi menurut aku itu benar. Aku kaget karena emang di depan sekolah aku itu banyak pepohonan, dan sekolah aku itu didirikannya pada tahun 1985. Sekitar udah tua lah, gedungnya juga udah tua. Dan benar ternyata ada emang nenek-nenek yang diam di situ di depan gerbang persis banget. Di situ aku mulai, itu nenek-nenek yang dibilangin orang-orang ya gitu. Dan aku pun lewat gerbang itu, tapi nggak lama, ada 5 menitan gitu. Duduk di situ dia cuma pakai kain, diem di situ, dan rambutnya mirip seperti orang gila, cuman itu pun orang gila, dia nunduk. Nah, aku sengaja situ sekitar 5 menitan lah aku pergi dari situ. Dan aku balik lagi masih ada. Aku sengaja diem dulu, penasaran nih nenek ini ngilang atau enggak ya gitu. Aku diem, aku lihat dari jauh. Tiba-tiba HP aku bunyi. Aku baru nengok HP ke bawah HP gitu, ngeliat HP. Setelah aku lihat lagi udah nggak ada. Nah, situ udah muncul bener-bener merinding banget lah gitu kan. Nah, aku merasa masa sih gitu. Nah, pas aku nengok ke sebelah aku tuh ada di sebelah aku gitu temen-temen aku. Akhirnya aneh banget sih tuh. Kaget aku dong. Di situ aku sendiri, dan aku emang orangnya kemana-mana aku sendiri sih itu. Jadi ya kaget dong. Aku mau nanya, cuman nggak berani, dan aku memberanikan diri untuk mendekat gitu. Untuk mendekat, aku tangan kiri. Nunduk terus, tapi apa teman-teman, nunduk terus. Dan lama-lamaan semakin merinding. Aku merasa bahwa nenek itu tuh mulai mau mengangkat wajahnya. Makin merinding. Ya dari situ aku benar langsung lari. Ini udah, aku langsung pulang. Di situ aku pakai motor sih. Itu aku telusuri sekitar sore. Aku pulang COD, aku sekitar jam 5-an deh. Nah, jam segitu. Dan besoknya itu seperti biasa,
Aku berangkat pagi, masih subuh banget itu sekolah. Nah, ini cerita yang berbeda lagi. Ketika aku lagi belajar pagi-pagi, lagi mengerjakan tugas, kebetulan PR aku belum selesai, tiba-tiba teman aku bilang gini, Jam, tadi di depan tuh kayaknya kamu deh, depan gerbang. Enggak, orang aku tadi di sini kok, aku udah sampai di kelas dari pagi aku. Enggak kok, itu kamu. Tapi bajunya kotor, bajunya kayak berjatuh gitu. Pakai tasnya sama kayak kamu lagi, kerudungnya juga sama, bentuk badannya juga sama kayak kamu, mukanya juga sama kayak kamu. Enggak kok, aku ada di kelas, dari tadi aku ngerjain PR, aku bilang gitu. Beneran kok juga ada, tuh orangnya masih di sana. Pasti nunjuk udah gak ada dong. Situ aku bener-bener kayak wow, ada yang menyerupai aku. Dan sekolah aku pun terkenal horor, banyak orang yang suka kesurupan di situ. Itu dia ceritanya. Dan ada lagi teman-teman yang ketiga. Ketika temen aku udah janjian, Jeng pulang barengnya nanti. Oke, aku nungguin dia, tapi dia lama. Aku langsung WA dia nih. Kata aku, kapan kamu pulangnya? Lama banget nih, aku udah pulang. Aku duluan ya. Kata dia, iya duluan aja. Nah, pas aku duluan kan, aku udah bilang iya duluan aja. Kata dia, iya duluan aja, aku pulang duluan. Mungkin dia lupa. Nah, dia kira aku masih nunggu dia gitu. Kata dia langsung ke kelas aku. Ramai katanya kelas aku, padahal pintunya tertutup dan gak ada orang sama sekali. Pas dia ke kelas aku, dia manggil, "Jeng, ayo pulang." Ada yang jawab, "Ya sebentar lagi." Ya sebentar lagi kata dia kok lama gitu. Pas dia tengok jendela itu nggak ada orang sama sekali, udah bener-bener kosong, bangku kosong doang. Dan langsung merinding banget gitu. Kayak dia tiba-tiba kayak aku, "Kamu udah pulang, Jam?" Udah, aku tadi udah pulang. Dan dia langsung ceritain semuanya. Dan ketika itu ya aku merinding banget. Itu jadi gitu teman-teman ceritanya. Dan lanjut ya ke cerita di 2020. Oke, aku lanjut. Ini cerita horor di tahun 2020. Jadi setelah aku nyaksiin cerita sebelumnya, aku udah merasa aneh sih. Jadi aku tuh kadang suka kayak ngelihat ada yang jalan, ada yang lewat gitu di rumahku, tapi nggak ada. Jadi kayak merasa aneh. Dan ini ceritanya di rumah. Jadi ini tuh ceritanya pada tanggal 16 Agustus 2020. Pas banget sama malam 17 Agustus tuh. Jadi aku itu mau ngambil jemuran ke atas. Kebetulan kan rumahku perumahan jadinya. Dan ayah ibu aku lagi pergi keluar, lagi beli bahan-bahan buat malam Agustusan. Aku sendiri itu di rumah. Di situ aku bener-bener sendiri, gak ada siapa-siapa di rumah. Sedangkan di atas itu rumahku masih belum kayak ada temboknya, jadi masih kelihatan pohon gitu dan atap-atap genteng rumah orang dan perkampungan juga. Aku lagi ngambil jemuran tuh, nggak sengaja aku ngelihat pohon itu rumah kosong di depannya itu. Aku ngebatin, rumah itu kan horor, rumah itu kan serem ya, itu kan ada baju putih-putih, tahu sendiri lah ya mbak itu ya. Aku ngebatin itu. Nah situ udah tuh ya, aku biasa aja aku ngambil jemuran. Ngambil jemuran banyak sih lumayan, ada yang digantung, ada yang cuman dikaitin aja gitu, atau taruh aja di kayak ditambang gitu, jadi ntar tinggal narik aja ngambilnya. Nah ngambil sekitar ada 3 baju lagi, 4 baju lagi baru aku ambil. Aku kesusahan, kata aku kok susah banget sih ngambil jemurannya gitu. Yang satu lagi bisa, yang terakhir
Kataku kok susah banget, aku tarik-tarik tuh tambangnya, kok nggak bisa. Ada suara yang ngetawain aku, kirain aku itu suara orang kampung karena perumahan aku itu dekat sama perkampungan. Nah aku tuh dari awal tuh nggak aja gitu kalau itu tuh yang ngetawain aku tuh si mbak itu gitu, mbak kak, itulah tahu sendiri. Aku awalnya biasa aja, nggak mau tuh. Kataku susah banget sih ngambil jemuran ini, tinggal satu doang. Ada yang ngetawain lagi, kok deket gitu. Kataku ketawanya kok deket banget ya. Oh ya Allah, orang kampung kok ngetawainnya deket banget gitu, kok kayak pas banget. Belum nggak tuh, setelah aku udah ambil baju, udah semuanya. Nah aku tuh ngeliat sekitar kayak genteng-genteng, pohon-pohon, tapi gelap, nggak ada suara apapun. Ya maklum lah ya, abis maghrib gitu, antara maghrib dan isya kan sepi lah gitu. Dan menurut Islam juga, menurut katanya waktu maghrib, antara maghrib dan isya itu ya banyak ini makhluk-makhluk tanda tanya lah gitu, halus. Gitu aku ngelamun, bengong aja, indah gitu ngeliat langit. Kataku, ya Allah bintang bagus banget ya, langitnya indah. Aku ngelamun, tiba-tiba ada kayak seperti kain lewat putih. Kataku, itu layangan kali ya, kataku gitu kan, itu layangan kali yang lewat. Masa iya, kataku, malam-malam gini kan gak mungkin. Itu aku gak ngeh tuh, layangan kali lewat gitu. Aku masih natap aja, tapi kok bolak-balik ke kanan ke kiri, kanan kiri, itu putih. Dan itu bener-bener kayak gak ada kakinya sama sekali dah. Kalian pasti ngebayangin kan itu seperti apa, bolak-balik kanan kiri. Aku tuh tetep masih ngeliatin awan. Mungkin aku kan di situ fokus ke awan ya, bintang. Aku belum ngeh gitu kalau itu tuh itu. Semakin kesini kok semakin mendekat, makin ke bawah. Duh, jadi merinding ya. Jadi itu tuh makin kanan kiri. Dan ketika aku sadar kayak ada yang nyeden di hati aku tuh, kayak jangan sadar gitu. Aku otomatis sadar kan, loh kok ini kok dari tadi bolak-balik terus gitu. Pas aku mulai sadar, rambutnya mulai kelihatan gitu teman-teman. Langsung aku kayak tiba-tiba terbangun kayak, wow ya Allah itu apa gitu. Aku langsung bener-bener angkatin baju, langsung bener-bener kayak itu tuh si mbak itu yang tadi aku bener-bener kayak ngebatin gitu. Aku langsung bener-bener lari ke bawah, langsung bener-bener ngebrit aja gitu ke bawah. Situ aku baru sadar, pas di bawah tuh baru sadar bahwa yang aku lihat, yang aku dengar, yang tadi ngetawain aku tuh sebenarnya si mbaknya itu teman-teman. Aku baru sadar itu. Aku di bawah langsung gemeter, langsung merinding. Dan alhamdulillahnya ayah dan ibuku udah pulang, bapak ibuku udah pulang kan. Aku langsung ceritain semuanya. Itu aku bener-bener berpikir, yang tadi ngetawain aku tuh jadi sebenarnya tuh si mbak itu. Kan katanya kalau suaranya dekat berarti dianya jauh, tapi kalau suaranya jauh berarti dia tuh dekat gitu. Dan tadi aku merasa si suara itu tuh jauh, berarti dia tuh dekat gitu, ada di belakang aku, nggak tahu di mana, tapi dia dekat. Tuh aku langsung sadar, ya Allah gitu. Berarti tadi tuh ngetawain aku tuh bukan orang kampung, tapi si mbak itu gitu. Dan tadi tuh yang kirain aku tuh itu layangan bendera putih tuh berarti bukan layangan, tapi si mbak itu. Dan sosok apa, langsung aku di situ bener-bener kayak lemas, terus nggak nyangka gitu. Dan aku langsung bilang ke ayahku, ke bapakku, Pak tadi ada mbak-mbak itu di atas. Ayahku malah bilang kenapa nggak ditanyain namanya aja. Langsung contak dong, berarti bener itu mbak-mbak itu. Di situ aku kaget banget, bener-bener kaget banget, karena seumur hidup aku nggak pernah lihat yang namanya kayak gitu. Dan aku nggak pernah mau, aku ngeliat kayak gitu aku nggak pernah mau. Tapi karena aku ngebatin, jadi mungkin batin aku nyatu sama apa yang
si mbak itu ada di situ, mungkin aku nggak ngerti juga. Jadi ya mungkin dia jahil gitu aku, karena kan aku ambil jumlah kesusahan juga. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Ini ada lagi, satu lagi ada lagi nih. Yang ketiga teman-teman nih, masih sama tahun 2020 juga. Jadi ceritanya itu aku juga mau apa sih, habis maghrib sih aku mau nyiram tanaman. Emang aku tuh sukanya habis maghrib keluar gitu, hirup udara segar aja di atas, ngeliat bintang gitu. Kebetulan kan atap aku juga belum ada atapnya gitu, rumahku belum ada atapnya di atas tuh, kayak masih tempat buat nongkrong aja. Ketika itu aku nyiram tanaman, aku sih udah ngerasa di situ ya, merinding banget gitu, merinding banget. Aku nyiram, aku nyanyi tuh kayak seperti ada yang ngikutin. Kalau kayak misalkan aku nyanyi, misalkan ya kayak halo Bandung gitu, nanti ada yang lanjutin, tapi suaranya kayak bener-bener dalam banget, kayak ibu kota Periawan gitu, kayak dalam banget. Dan aku kaget dong, aku tuh kayak udah peka gitu, ya Allah udah ikutin nih, tapi biarin aja lah, aku nggak takut gitu, derajat aku lebih tinggi daripada makhluk itu. Aku bilang gitu ke diri aku sendiri, aku nggak takut. Dari situ tuh udah tuh ya, udah aku bener-bener udah mau selesai nyiramin kembangnya gitu. Aku emang suka ngajak ngomong kembang aku sih, aku bukan orang gila ya, tapi aku emang suka ngajak ngomong kembang aku itu. Dan bener-bener udah lumayan dari waktu maghrib, udah mau selesai juga. Aku lagi seru-serunya, aku sengaja kayak aku pengen nengok ke arah kanan nih, ada apa ya. Pas aku nengok teman-teman, terlihat tangan yang begitu besar dan berbulu. Kebayangan itu apa? Itu si mbah. Aku nggak mau sebutin ya namanya karena aku takut juga, hurufnya depannya G, udah gitu aja, belakangnya O. Itu udah bener, aku langsung kaget banget di situ. Aku udah baca sholat aja sih, udah ngeliat tangannya aja aku udah takut, gede banget teman-teman, berbulu hitam gitu. Dan itu emang aku tuh kayak salahnya aku ya, gara-gara aku tuh kalau keluar ya habis maghrib aja. Di situ aku mulai sadar, mulai terbuka area-area positif tentang makhluk itu. Jadi sampai sekarang ini kalau aku suka tinggal di rumah sendiri, oh iya teman-teman, BTW aku anak tunggal, jadi ya aku suka di rumah sendirian. Jadi aku sampai saat ini juga aku suka ngerasa kayak ada yang turun dari tangga, ada yang lewat kanan kiri, ada yang masuk kamar. Aku tengok sih nggak ada gitu. Mulai terbuka aura aku gitu sih teman. Jadi apa yang aku rasa itu benar nyata. Dan ketika aku ngeliat podcast YouTube lainnya yang dia nyeritain tentang apa yang dia alamin, itu benar-benar jadi aku sama aku juga. Jadi aku sadar ternyata itu wow gitu. Yang dulunya aku nggak mau ngeliat tapi dilihatkan. Sempet aneh sontak juga sih diri aku sendiri bisa ngeliat kayak gitu. Kayak aneh. Menurut aku orang-orang yang bisa ngeliat kayak gitu tuh gak normal sih, karena ya nggak akan ada yang mau kalau emang ngeliat aneh-aneh serem-serem kayak gitu, karena bisa kitanya depresi berat karena gara kita takut. Nah itu aja teman-teman cerita dari aku. Itu aku alamin sekitar kelas 9 sampai sekarang baru lulus ini. Nah itu aja cerita dari aku, semoga menarik, semoga kalian dengarnya terbawa suasana. Mungkin cukup. Terima kasih.